Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan karunia dan hidayah-Nya lah kita semua dapat berkumpul dalam kajian Muslimah Pembelajar di grup kajian istri dan ibu ini yang mengangkat tema kenapa suami selingkuh dan bagaimana sikap istri ketika suami berselingkuh. Semoga kajian ini dalam kajian ini kita sama-sama belajar dan mendapatkan ilmu serta keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, sebenarnya kan kajian kita pada malam hari nanti jam 8, tapi untuk memaksimalkan dan mengefektifkan waktu, Umu akan meng-share materi awal mengingat terbatasnya waktu yang diberikan oleh panitia ya, karena kajian kita cuman sekitar 1 atau 1,5 jam. Itu pun sudah plus tanya jawab nanti di grup. Sehingga Umu merasa perlu untuk menyampaikan opening atau materi pendahuluan di awal sebelum kita kajian pada malam hari nanti. Baik, pembahasan mengenai perselingkuhan ini dalam pernikahan menjadi pembahasan yang begitu kompleks sekali, karena ketika kita ingin mempelajari atau membahas tentang perselingkuhan dalam rumah tangga, maka akan ada 3 pembahasan atau 3 tahapan pembelajaran yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama adalah sebelum terjadinya perselingkuhan. Yang kedua adalah pada saat terjadinya perselingkuhan. Yang ketiga adalah setelah terjadinya perselingkuhan. Sebelum terjadinya perselingkuhan, maka bab-bab yang perlu kita pelajari adalah bagaimana melayani suami dengan baik, bagaimana menjadi istri yang baik, kemudian bagaimana tugas-tugas istri itu dilaksanakan dengan baik. Sehingga ketika para istri melayani suami dengan baik, maka kemungkinan untuk terjadinya perselingkuhan itu bisa diminimalisir. Karena sejatinya istri sudah memenuhi tugas-tugasnya, sudah melayani dengan baik suaminya. Tapi apakah itu sudah pasti membuat suami tidak selingkuh? Ya tidak juga, tapi setidaknya istri tidak akan punya penyesalan yang begitu mendalam, tidak begitu merasa dirinya punya andil yang begitu besar dalam perselingkuhan, karena dia merasa ada pemenuhan-pemenuhan yang tidak dia lakukan kepada suaminya. Sehingga kalaupun terjadinya perselingkuhan saat kita sudah memenuhi dan melayani suami dengan baik, itu kita tidak begitu terpuruk. Kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi perselingkuhan tersebut. Nah, artinya itu pembahasan-pembahasan sebelum terjadinya perselingkuhan. Nah, untuk supaya pembahasan kita tidak begitu luas dan melebar kemana-mana, maka Umu perlu mengkerucutkan. Kajian kita pada malam hari ini akan membahas pada saat terjadinya perselingkuhan. Baik, saat kita sedang mengalami perselingkuhan dalam permasalahan rumah tangga, atau memang dulunya pernah mengalami perselingkuhan dalam pernikahannya, permasalahan perselingkuhan dalam pernikahannya, atau ada yang saat ini mungkin belum terjadi tapi ingin belajar, maka biasanya yang timbul pertanyaan adalah kenapa sih suami selingkuh? Nah, pembahasan kenapa suami selingkuh ini biasanya akan muter-muter begitu saja ya. Ada yang istri menyalahkan suami menyalahkan istri, dan ketika ini terus bergulir, maka suami istri yang sedang mengalami permasalahan seperti ini tidak akan
punya solusi yang terbaik ketika, mereka sedang mengalami permasalahan. Karena pada dasarnya masalah itu sama dengan, kondisi saat ini yang terjadi ditambah dengan, emosi negatif. Nah, kondisi yang terjadi saat ini adalah permasalahannya suami selingkuh atau perselingkuhan dalam, pernikahan. Emosi yang ditimbulkan, seorang istri akan berpengaruh besar terhadap, penyelesaian permasalahan perselingkuhan tersebut. Nah, nanti pembahasannya itu jelasnya nanti akan umum bahas di akhir kajian, materi akhir kajian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kenapa suami itu bisa selingkuh dan tanda-tanda suami selingkuh itu seperti apa. Suami selingkuh itu banyak sekali faktor yang menjadi penyebabnya. Ketika kita mau, berbicara mengenai, kenapa suami selingkuh ini dari dalam, maka kita akan muncul bahasan-bahasan tentang, tadi sebelum terjadinya perselingkuhan, sudah tunaikah pemenuhan kita sebagai seorang istri kepada suami, melayani suami dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau, membahas dari dalam. Ketika kita membahas itu dari luar, maka faktor, perselingkuhan ini adalah dari pelakunya sendiri, seperti itu. Dalam artian, ada alasan yang memicu suami itu sendiri yang melakukan perselingkuhan. Bisa karena pola asuh orang tuanya, bisa karena dia tidak memang kurang mendapatkan perhatian dulu waktu kecil sehingga dia, berharap kasih sayang dari banyak wanita, kemudian bisa dengan memang tabiatnya seperti itu. Nah, tapi ujung-ujungnya adalah ketika, suami ini terjerat, perselingkuhan adalah ketidaktaatannya kepada Allah. Sehingga dia, berani melanggar aturan Allah dan merasa aman-aman saja melakukan perbuatan dosa. Maka sebagai seorang istri, ketika suami, melakukan perselingkuhan, introspeksi itu perlu, baik, karena kita butuh pembelajaran ke depannya. Hanya saja jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, karena memang perbuatan perselingkuhan itu adalah benar-benar murni dari orang yang sudah tidak taat kepada Allah, sehingga dia melanggar melanggar apa yang sudah Allah larang. Lalu bagaimana, tanda-tanda suami itu sudah berpaling atau berselingkuh? Nah, ini Umu akan, paparkan beberapa tanda-tanda kalau suami itu sudah berselingkuh atau punya kecenderungan, untuk melakukan perbuatan perselingkuhan. Dalam sebuah pernikahan, suami istri itu pasti sangat mengenal, gerak-gerik suaminya, apa yang dilakukan suaminya, ya kan, karakter suaminya seperti apa, hal yang dilakukan suaminya bagaimana. Nah, ketika terjadi perubahan-perubahan, itu sebagai seorang istri pekalah dalam mengambil atau dalam memahami, perubahan yang dilakukan oleh suami. Nah, apa saja perubahan-perubahan yang bisa kita lihat sebagai, tanda-tanda apakah suami ini sudah berselingkuh, atau tidak? Tanda yang pertama adalah susah melakukan komunikasi. Komunikasi ini menjadi kunci yang, paling penting dalam, keharmonisan rumah tangga, di mana ini akan bisa dijadikan acuan, tanda-tanda, apakah suami itu sudah berpaling atau tidak. Nah, seorang pria dan wanita yang saling cinta, yang saling sayang, yang punya komitmen, itu akan selalu senantiasa menjaga komunikasi. Maka ketika suami, eee, sudah sulit untuk melakukan komunikasi, misalkan pada saat dia kerja, membalas chat saja sangat sulit sekali, ketika ditelepon, susah dengan alasan kerja dan lain sebagainya, tidak mau diganggu. Padahal, kita menghubunginya sebagai seorang istri, kita menghubunginya pada saat, jam-jam di luar kerjanya atau jam istirahat. Tetapi, dia juga tidak merespon chat atau telepon yang, dilakukan oleh istrinya. Maka itu bisa menjadi tanda-tanda,
kalau suami itu bosan atau tidak tertarik lagi atau, memang sudah melakukan perselingkuhan. Nah, ketika di luar rumah, ketika di dalam rumah saat istrinya sedang mengajak berbicara atau ingin meminta waktu luang untuk berkomunikasi dengan suami, maka suami, eee, terus-menerus menghindar, tidak ingin berbicara pada istrinya dengan alasan capek, di luar karena lagi pulang kerja atau kerjaan sedang menumpuk. Pokoknya dia mempunyai alasan untuk menghindar, untuk tidak mau berkomunikasi terhadap istrinya. Tanda yang kedua adalah tiap di rumah selalu pegang HP-nya. Seorang suami yang capek, ketika bekerja seharian di luar rumah, pada dasarnya ketika di dalam rumah dia akan, cenderung istirahat atau dia juga akan, main terhadap suaminya atau, bercengkrama dengan istrinya. Normalnya seperti itu. Tetapi ketika suami ini, di dalam rumah juga tetap, berkomunikasi terus sama HP-nya ya, fokus terhadap HP-nya sampai lupa anak istrinya, sebagai seorang istri, tangkaplah kepekaan itu, kemudian cobalah untuk, memegang HP-nya. Bukan kita tidak ingin menjaga privasi suami, bukan seperti itu ya, tapi kita mencoba untuk peka dalam menangkap perubahan suami. Cobalah untuk menangkap HP-nya atau melihat HP-nya. Ketika dia, marah, ketika dia melakukan respon, ketakutan, HP-nya diambil oleh kita sebagai istrinya, maka bisa jadi itu tanda-tanda dia telah melakukan, eee, perselingkuhan atau ada sesuatu yang dia tidak ingin diketahui oleh istrinya. Tanda yang ketiga adalah sering sibuk dan, tidak punya waktu untuk istrinya, tapi untuk keluar rumah, untuk, dengan alasan teman-temannya atau hobinya dia punya waktu. Nah, untuk, waktu luang ini sebenarnya ada tipe-tipe suami ya. Ada, suami yang memang benar-benar belum mahir dalam melakukan perselingkuhan itu, dia akan sangat terasa sekali perbedaannya. Eee Ketika dia, melakukan perselingkuhan, maka dia akan lebih tertarik kepada wanita yang menjadi selingkuhannya daripada istrinya. Sehingga dia akan, punya waktu yang berlebih kepada, perempuan yang diselingkuhinya. Nah, perubahan ini sebenarnya akan nampak sekali, nyata dirasakan oleh para istri, saat suaminya melakukan perselingkuhan. Namun berbeda dengan suami yang memang pandai sekali dalam mengatur skenario keseimbangan antara, perempuan yang menjadi selingkuhannya kemudian, membagi waktu dengan istrinya. Nah, ketika, menghadapi suami yang memang tipenya sudah mahir melakukan perselingkuhan seperti ini, kita juga sebagai istri, harus lebih peka lagi menangkap sinyal tersebut. Kenapa dia, sangat begitu perhatian terhadap kita, yang biasanya, eee, tipe suami seperti ini yang dulunya perhatiannya biasa-biasa saja, dia akan lebih, memperhatikan istrinya. Nah, sebenarnya perhatian yang berlebih ini, perubahan perhatian yang berlebih ini, hanya untuk menutupi, kebohongan atau perselingkuhan yang sedang dia lakukan. Jadi, sebagai istri, kita juga harus pandai-pandai menangkap perubahan yang terjadi, oleh suami kita. Tanda yang keempat adalah mulai memperhatikan penampilan. Biasanya para lelaki ini memang, kurang begitu memperhatikan penampilan, tapi saat dia ingin diperhatikan oleh orang yang dia cintai, oleh wanita yang dia sukai, maka dia akan cenderung merubah penampilannya menjadi, lebih rapi dari biasanya, lebih menarik dari biasanya. Nah, sebagai istri kita patut,
curiga atau kita patut menangkap kepekaan perubahan suami yang mungkin tadinya dia tidak berpakaian rapi, dia tidak begitu rapi, dia mulai rapi, yang tadinya dia tidak suka parfum, dia pakai parfum dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan penampilan. Tanda yang kelima adalah biasanya saat suami melakukan perselingkuhan itu ada dua sikap yang akan dia lakukan. Biasanya dia akan ada tipe suami yang marah-marah tidak jelas. Apapun yang istrinya lakukan, apapun yang istrinya suguhkan, dia tetap saja tidak memandang itu dan selalu marah-marah. Sikap marah-marahnya ini sebenarnya karena ada sesuatu yang dia sembunyikan, ada gejolak batin, ada perasaan bersalah di dalam dirinya sebenarnya, telah melakukan perbuatan yang tidak diketahui oleh istrinya. Nah, sikap marah-marahnya ini supaya istrinya diam, tidak adanya dialog dengan suaminya. Ketika istrinya lebih banyak diam, tidak melakukan komunikasi, tidak dialog, maka suami ini akan merasa aman dan dia merasa tidak berpeluang untuk ketahuan akan perselingkuhan yang telah dia lakukan. Tanda yang keenam atau tanda yang terakhir ini adalah seputar hubungan seks. Jadi pernikahan itu 50%-nya atau bahkan lebih ya, bisa 60 atau 70%-nya adalah permasalahan hubungan biologis. Jadi sebagai seorang istri, perhatikanlah frekuensi hubungan seks Anda dengan suami. Ketika terjadi perubahan jumlah dari yang biasanya Anda dan suami lakukan, sebagai seorang istri pekalah dalam melihat perubahan tersebut. Nah, ada tipe suami yang memang frekuensi seksnya mulai berkurang karena pemenuhan biologisnya itu, hasrat atau hormon dia itu sudah terpenuhi dengan wanita yang menjadi selingkuhannya. Sehingga menyebabkan dia tidak punya ketertarikan kepada istrinya. Akibatnya frekuensi untuk berhubungan itu menjadi berkurang atau bahkan ada yang tidak mau sama sekali menyentuh istrinya. Dan ada beberapa laki-laki juga yang ketika melakukan perselingkuhan justru pemenuhan kebutuhan biologis ini menjadi semakin intens, eee, apa, menjadi lebih banyak daripada biasanya yang dia lakukan kepada istrinya. Kenapa ini dia lakukan? Karena alasan untuk supaya istrinya tidak curiga. Walaupun memang yang lebih banyak itu sebenarnya ketika terjadinya perselingkuhan atau suami yang melakukan perselingkuhan lebih banyak berkurang pemenuhan kebutuhan biologisnya karena memang dia sudah bisa mengeluarkan hasrat kebutuhan biologisnya itu kepada wanita lain. Namun tidak ada kemungkinan juga bahwa ada beberapa laki-laki yang ketika melakukan perselingkuhan justru frekuensi pemenuhan kebutuhan biologisnya atau seks ini menjadi semakin lebih intens dilakukan kepada istrinya. Nah, sebagai seorang istri, pandailah menangkap sinyal-sinyal tersebut, perubahan-perubahan tersebut. Yang penting menjadi pembedanya adalah yang tadinya misalkan frekuensi seksnya 5 kali misalkan dalam seminggu, kok ini tidak sama sekali atau cuman 1 kali atau 2 kali. Nah, dan ini terjadi secara terus-menerus ya, bukan hanya misalkan seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan yang memang dia sedang capek dalam kerja atau dia sedang lembur. Nah, itu pembahasan yang berbeda. Baik, itulah tanda-tanda suami yang melakukan perselingkuhan. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari ini atau kita membahas ini supaya kita lebih siap dalam menghadapi
permasalahan perselingkuhan dalam pernikahan. Jadi kita sudah punya, bayangan-bayangan atau tanda-tanda sehingga kita bisa lebih tenang ketika memang terjadi, kasus perselingkuhan ini. Lalu kalau misalkan tanda-tanda tadi memang sudah terjadi dalam sebuah pernikahan, lalu bagaimana sih sikap kita sebagai seorang istri? Nah, nanti, dalam kajian malam nanti kita akan bahas ya, lalu sikap sebagai seorang istri seperti apa, menghadapi permasalahan seperti apa, tekniknya seperti apa. Nah, nanti semua kita akan bahas di kajian pada malam hari nanti. Sampai jumpa, nanti malam. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.